Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 22 Juli 2024. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Anissa Redi. Tentunya seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Saudara, sebanyak 8.319 jemaah haji asal Sumatera Utara tiba dengan selamat di tanah air. Dari keseluruhan, panitia penyelenggara haji embarkasi Medan mencatat ada 4 orang jemaah tidak bisa pulang ke tanah air akibat sakit dan 21 orang meninggal dunia. Kelompok terbang 25 atau kloter terakhir jemaah haji Sumatera Utara tiba di debarkasi Medan Minggu malam. Dengan kepulangan kloter 21 ini, pemulangan jemaah haji debarkasi Medan Sumatera Utara tahun 2024 berakhir. Kakanwil Kemenak Sumut Ahmad Kosbi Nasution melalui Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Julpan Effendi mengatakan, pemulangan jemaah haji Sumut telah berakhir saat kloter 25 asal kota Padang Sidempuan, Tapsel, dan Medan tiba di Barkasi Medan. Panitia penyelenggara ibadah haji di Barkasi Medan menerima kedatangan kloter terakhir dengan dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara. Ahmad Kosbi bersama Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Jaja Jailani Julfan menjelaskan, secara umum 25 kloter berjalan lancar dan sukses. Dari keseluruhan jemaah, ada 4 jemaah haji tinggal di Saudi Arabia dikarenakan sakit. Kemudian tercatat jemaah Sumut yang wafat berjumlah 21 orang. Terkait dengan jemaah 4 orang yang sakit telah menjadi tanggung jawab Konsulat Indonesia di Saudi. Saat sudah sehat langsung akan dipulangkan kembali ke tanah air. Kita yang masih tinggal di Saudi dikarenakan karena sakit. Kemudian jemaah Sumatera Utara seluruhnya yang wafat meninggal dunia itu sebanyak 21 orang. Kepada seluruh jemaah embarkasi Medan mulai kloter 1 sampai dengan kloter 25 berjalan dengan sukses dan lancar. Insya Allah 4 itu nanti sudah tanggung jawab konsulat kita di Saudi di Jeddah dan Mekah. Ketika nanti sehat, nanti akan dikembalikan ke tanah air. Dinas Kesehatan Sumut mengimbau seluruh jemaah haji yang sudah pulang ke tanah air selama 21 hari wajib melapor ke puskesmas setempat masing-masing jemaah, baik jemaah itu sakit ataupun sehat. Kewaspadaan terhadap risiko penyebaran penyakit menular, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mewajibkan jemaah haji yang tiba di tanah air untuk melaporkan kesehatannya selama 21 hari ke depan. Petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Medan menyambut kepulangan sebanyak 110 jemaah haji pada kloter 25 di Asrama Haji Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan pada Minggu malam. Kelompok terbang 25 ini yang tergabung dalam rombongan jemaah haji asal kota Medan, Padang Sidempuan, dan Tapanuli Selatan kembali melanjutkan perjalanannya ke tempat tinggal masing-masing daerah setelah tiba di debarkasi Medan. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menghimbau kepada jemaah haji yang tiba di tanah air, khususnya embarkasi Medan, diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan terjadwal di puskesmas asal jemaah haji. Sekretaris Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Medan, Haji Julfan Effendi, mengatakan data jemaah haji yang tiba di tanah air akan diinput kembali oleh petugas sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mendata kesehatan jemaah haji yang telah tiba di tanah air selama 21 hari. Jemaah haji yang sudah pulang ke tanah air itu selama 21 hari itu wajib melapor, wajib melapor ke puskesmas tempat masing-masing. Kita jemaah haji yang kembali ke tanah air itu perlu diinput lagi ke Siskohatkes kesehatan untuk diinput nama-namanya dari nama jemaah haji yang berangkat dan juga nama jemaah haji yang kembali ke tanah air. Saudara, perbukitan hutan lindung di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir kembali terbakar. Informasi yang dihimpun, peristiwa kebakaran ini terjadi di 6 desa, melanda 3 kecamatan di Kabupaten Samosir.
Diduga sejak Minggu sore, perbukitan hutan lindung di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir kembali terbakar. Bahkan kebakaran terjadi di 6 desa yang melanda 3 kecamatan sekaligus. Di antaranya Desa Huta Gurgur, Desa Ginolat, dan Desa Hasinggahan di Kecamatan Cianjur Mula-Mula. Berikutnya, kebakaran juga terjadi di Desa Tambah Siparmahan, Kecamatan Sitio-Tio. Juga kebakaran terjadi di Desa Turpuk Limbong dan Desa Boho di Kecamatan Harian. Seperti di Desa Hasinggahan, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, sejak sore hari kobaran api telah membakar perbukitan kawasan hutan lindung Simahor disertai angin yang kencang dan kobaran api semakin menjalar di perbukitan Simahor. Sementara di Kecamatan Harian Desa Boho Dusun 1 Parpasir, kobaran api semakin membesar akibat angin kencang membakar semak belukar di perbukitan hutan lindung. Semak belukar yang kering akibat musim kemarau panjang menyebabkan kobaran api kian membesar, nyaris turun ke jalan mengancam keselamatan pengendara. Kobaran api juga nyaris membakar 1 unit pemakaman atau tugu milik warga Marga Sihole yang berada di desa lokasi kebakaran. Juga mengancam pipa saluran air bersih milik warga Desa Boho. Sementara petugas kehutanan unit 19 Pangururan dari UPTD KPH 13 Dolok Sanggul bersama perangkat Desa Boho Kecamatan Harian terlihat bersiaga memantau kobaran api. Sesuai dengan pemantauan kami sekarang bersama kepala dusun kami, kebetulan ini kawasan dusun 1 Parpasir Desa Boho. Untuk sampai sekarang yang jelasnya ada imbas ke pemakaman atau tugu, yang jelas ini kena imbas tugu Sihole Parpangir yang berada di kawasan dusun 1 Parpasir Desa Boho itu, Pak. Karena kebetulan sumber air minum ke dusun 1 sama dusun 2 itu dari Simasasar. Kebetulan ini kawasan dusun 1, jadi sumber air minumnya dari Simasasar. Tapi karena kebetulan ini udah malam, kami nggak bisa pastikan, besok kami pastikan, Pak. 2 unit rumah semi permanen terbakar di Kelurahan Pekanlabuhan, Kota Medan pada Minggu malam. Warga berupaya memadamkan api sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. 2 unit rumah semi permanen yang terbuat dari kayu milik Agus Pratama dan Suciati terbakar di Jalan Speksi, Kantor Raja 5, lingkungan 5, Kelurahan Pekanlabuhan. Api berasal dari rumah kosong milik Agus Pratama, diduga akibat korsleting listrik, kemudian menjalar ke rumah Suciati. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil kebakaran dari Pemko Medan tiba di lokasi. Salah seorang warga yang ikut membantu memadamkan api, Teguh, tangannya terbakar akibat terpegang kabel listrik. Kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Agus Pratama dengan Ibu Yusniati padamkan sekitar 8.45. Korban jiwa tadi kita ralat 1 orang karena yang terpegang kestrum ya. Sekarang dibawa di rumah sakit klinik Masta. Itu belum terapa lah karena belum ketahui sampai sekarang ini. Petugas polisi dari Polsek Medan Labuhan kemudian memasang garis polisi untuk mengusut penyebab terjadinya kebakaran. Sedangkan kerugian akibat kebakaran rumah tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ya, saudara, 1 unit minibus ringsek setelah ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Dusun 1 Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. 6 penumpang minibus meninggal di tempat dan 1 orang mengalami luka berat. Kereta api penumpang Seribila KAU 51A menabrak minibus BK 1496 MAA berpenumpang 7 orang. Korban merupakan 1 keluarga terdiri dari suami istri dan 5 orang anaknya. Kecelakaan terjadi pada saat warga sekitar sedang pulang beribadah dari gereja. Sementara korban diketahui tinggal tidak jauh dari perlintasan kereta api tersebut dan hendak keluar gang. Kasat Lantas Polresta Deli Serdang Kompol Budiono Saputro mengatakan korban meninggal dalam kecelakaan ini berjumlah 6 orang, 1 orang mengalami luka berat. Pihak Satlantas saat ini masih mengumpulkan saksi untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Semua yang ada di kendaraan ada 7 orang, yang 6 meninggal dunia, yang 1 saat ini kondisinya masih kritis di rumah sakit umum. Saat ini evakuasi sudah berjalan semua, tinggal nanti kita mengangkat kendaraan yang belum kendaraan ras.
kendaraan semua kejepit dalam mobil, kemudian dievakuasi, lanjut kita bawa ke rumah sakit umum. Saat ini kami mengumpulkan saksi biar tahu nanti kronologis kejadiannya. Terima kasih. Salah seorang warga Rawifa Siahan mengatakan kecelakaan di jalur perlintasan kereta api tanpa palang pintu ini sudah sering kali terjadi. Warga mengharapkan agar segera dibuat palang pintu atau petugas jaga di perlintasan kereta api tersebut. Pasca kejadian, pihak Satlantas mengevakuasi mobil minibus yang terjun ke sawah sejauh 30 meter bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut dan pihak Jasa Raharja. Pemirsa, isak tangis pecah di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Korban kecelakaan minibus yang ditabrak kereta api tanpa palang pintu berlintasan di Dusun 1, Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Terlihat suasana di rumah duka korban kecelakaan minibus yang ditabrak kereta api di Desa Sumberjo. Korban tewas dalam kecelakaan tersebut merenggut nyawa sebanyak 6 orang dan 1 orang masih dirawat karena mengalami luka yang serius. Adapun korban bernama Ramses Manulang, kepala rumah tangga yang menjadi pengemudi. Herawati Manurung, istri dari Ramses, dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kemudian 5 orang anaknya yaitu Gabriela Manulang, Sarah Manulang, Yohanes Manulang, David Manulang, dan Niko Manulang. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut isak tangis anak bungsu korban yang bernama Setia Manulang, yang pada saat itu ia tidak ikut pergi bersama ketujuh korban. Menurut salah seorang tetangga korban, Wagiso, ketujuh korban yang terlibat kecelakaan ini sebelumnya hendak pergi makan di luar setelah usai pulang dari gereja. Namun anak bungsu korban tidak ikut makan keluar rumah. Gereja udah pulang, berangkat lagi. Itulah sekitar jam 12 atau jam 12 lewat 10. Itu baru Manurung mamanya. Sama? Dia sendiri masih hidup. Yang paling kecil ya, tinggal di rumah itu. Belum tahu lah, karena keluarga belum. Keluarga nggak ada, keluarga cuma anaknya itu yang masih hidup. Belum bisa lah ngasih keputusan. Iya. Saudara, kasus pembakaran rumah wartawan salah satu stasiun televisi yang menewaskan dirinya, istri, anak, dan seorang cucu masih bergulir hingga kini. Terbaru, anak perempuan korban Eva Meliani Pasaribu melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat dalam kasus ini ke Pemdam 1 Bukit Barisan di Medan. Eva Meliani Pasaribu datang dari Karo ke Mapemdam 1 Bukit Barisan, Jalan Sena, Kota Medan, guna melaporkan dan melampirkan bukti dugaan adanya keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat dalam kasus yang menimpa keluarganya. Eva diperiksa sekitar 4 jam oleh penyidik Pemdam 1 Bukit Barisan, didampingi Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis Sumut. Eva berjuang mencari keadilan bagi ayah, ibu, adik, dan anaknya yang juga ikut meregang nyawa dalam peristiwa naas dini hari tersebut. Ia berkeyakinan bahwa aktor intelektual atau dalang dari pembakaran rumah yang menewaskan keluarganya diduga oknum TNI Angkatan Darat. Oleh sebab itu dirinya berharap penyidik Pemdam 1 Bukit Barisan dapat mengungkap dugaan ini berdasarkan beberapa bukti yang ia lampirkan bersama tim kuasa hukum LBH Medan. Kepada Pemdam 1 Bukit Barisan agar bergerak cepat mengusut kasus yang menimpa keluarga saya ini, agar oknum TNI yang saya yakini terlibat dalam kasus ini agar diperiksa, dan bila dia bersalah beri dia hukuman yang setimpal dengan diperbuatnya. Jelasnya ke hukuman mati karena empat korban yang terjadi dalam kasus ini, yaitu berupa dua anak yang tidak tahu apa-apa, istrinya dan bapak saya. Eva mengharapkan kematian ibu, ayah, adik, dan anaknya agar diusut tuntas. Terlebih Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi saat konferensi pers di Polres Karo menegaskan bahwa peristiwa kebakaran tersebut merupakan tindak pidana kejahatan. Pemirsa, penemuan benda mirip bom yang diduga sisa Perang Dunia Kedua di aliran sungai di Batubara menghebohkan warga sekitar. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian.
Benda mirip bom pertama kali ditemukan seorang pemulung bernama Dion Sembiring di aliran Sungai Tanjung, tepatnya di sekitar Jembatan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara. Penemuan berawal saat Dion bersama seorang rekannya sedang mencari barang bekas di sungai. Kemudian ia menyentuh benda berukuran besar yang terbuat dari logam. Merasa penasaran, Dion kemudian menggali tanah untuk mengangkat benda tersebut. Tak disangka benda yang ditemukan berbentuk seperti rudal dengan berat puluhan kilogram. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Dion lalu melaporkan penemuan itu ke aparat kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi kemudian memasang garis polisi untuk mengamankan benda mirip bom tersebut dan melarang warga mendekati lokasi. Beberapa jam berselang, tim Gegana Brimopolda Sumatera Utara diturunkan ke lokasi dan mengevakuasi benda mirip bom tersebut. Dia kan ditimpai batu-batu sama aspal itu, jadi korek itu baru bisa dianggap, baru ketahuan itu. Takut sih tidak bang, biasa aja ya. Gimana caranya untuk ngelapor sama orang berwajib gitu aja bang, pikiran kan. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan... Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK Seleksi Mandiri di Universitas Negeri Medan 2024 diikuti sebanyak 3.050 peserta berlangsung di Universitas Negeri Medan pagi tadi. Ujian tulis berbasis komputer seleksi mandiri di Universitas Negeri Medan 2024 diikuti sebanyak 3.050 peserta. Kuota jalur seleksi mandiri Unimed 2024 sebanyak 30% dari total kuota 10.062 calon mahasiswa baru yang tersebar ke dalam 56 program studi S1, D3, dan D4. Semua tahapan seleksi mandiri Unimed telah dilaksanakan sesuai pedoman dari Ditjen Dikti Kemendikbudristek. Rektor Unimed Profesor Baharudin mengatakan salah satu pedoman proses seleksi mandiri di PTN harus dilaksanakan setelah pengumuman SBMPTN 2024 dan pengumuman seleksi mandiri pada 31 Juli 2024. Pelaksanaan UTBK seleksi mandiri diikuti siswa lulusan tahun 2022, 2023, dan 2024 dari pendidikan menengah SMA, madrasah aliyah, SMK, dan sederajat, serta lulusan paket C dengan maksimal umur 25 tahun. Ditambahkan, petugas UTBK seleksi mandiri tahun 2024 berjumlah 314 orang. Terdiri atas penanggung jawab lokasi sebanyak 40 orang, pengawas sebanyak 222 orang, dan teknisi IT 52 orang. Fasilitas yang digunakan dalam UTBK seleksi mandiri Unimed sebanyak 30 laboratorium komputer. Lebih lanjut, Rektor Unimed Profesor Baharudin mengatakan melihat jumlah peserta per sesi yang hadir dapat dipastikan tidak akan ada kerumunan peserta. Untuk pengamanan peserta UTBK seleksi mandiri Unimed, Rektor mengatakan cukup ketat dan tidak ada kesempatan peserta untuk bermain serta menggunakan gacok atau pendamping pada waktu mengerjakan soal ujian. Karena ada sebanyak 222 orang pengawas ujian untuk menghindari calon mahasiswa tersebut melakukan penyimpangan. Jika ada peserta yang kedapatan menggunakan jasa orang lain dalam mengerjakan soal UTBK seleksi mandiri Unimed, maka akan diberikan tindakan tegas, dikeluarkan dari ruangan dan didiskualifikasi. Jadi sama saja dengan ujian SMBT. Jadi hanya memang mandirinya itu kita yang panitianya di sini, tetapi semuanya itu standarnya itu sama, baik itu soalnya, pengawasnya, kemudian fasilitas yang ada sama. Ya, peserta sekarang sekitar 9.000-an. Kota cuma 3.000-an. Jadi masih tersisa 6.000-an ya. Favorit PGSD, manajemen, ilkom, matematik, gizi, bahasa Inggris, teknologi informasi. Pelaksanaan jadwal CBT UTBK Mandiri dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 23 Juli 2024 dan pengumuman kelulusan pada tanggal 31 Juli 2024.
Saudara, buntut dari kekecewaan atlet sambo tidak jadi berangkat mengikuti kejuaraan nasional pada 13 hingga 14 Juli 2024 yang diadakan di Salatiga, Jawa Tengah, Pemkab Toba mengevaluasi kinerja KONI Toba. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Agus Sitorus memanggil Ketua KONI Kabupaten Toba bersama Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba dan puluhan atlet sambo serta pengurus duduk bersama mendengarkan keluhan mereka. Agus Sitorus mengatakan setelah melakukan dialog dan diskusi ternyata ketidakberangkatan atlet sambo ke Kejurnas dikarenakan dana yang diajukan oleh pihak pengurus Persambi Toba tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pihak Pemkab Toba melakukan evaluasi terhadap kinerja KONI Kabupaten Toba untuk memberikan saran agar ke depannya rencana keuangan seluruh cabang olahraga dapat dievaluasi secara maksimal agar tidak terjadi lagi ketidakberangkatan atlet-atlet yang ingin bertanding. Agus berharap dalam pencapaian prestasi atlet merupakan proses yang harus ditempuh sangat perlu diperhatikan. Seperti halnya pembinaan, pelatihan, dan sering mengikuti kejuaraan baik di tingkat daerah dan nasional. Agus juga berharap agar kejadian seperti ini tidak lagi terulang. Pihak pengurus cabang olahraga dan KONI Kabupaten Toba dapat melakukan komunikasi yang intens dalam memajukan olahraga di Kabupaten Toba. Kepada KONI, mereka hanya menyanggupi sedikit sehingga mencukupi sambil serahkan di Jawa Tengah. Oleh karena itu kita melakukan evaluasi, memberikan saran dan masukan kepada Dinas Pendidikan dan juga KONI Toba supaya ke depan rencana keuangan untuk kegiatan seluruh cabang olahraga bisa lebih disempurnakan supaya tidak terjadi atlet-atlet yang tidak bisa berangkat untuk bertanding. Kabupaten Toba Meski memunculkan beragam kritikan terkait dengan progres pembangunan venue berbagai cabang olahraga, terutama yang dipusatkan di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2024 September mendatang. Namun pengurus besar PON 2024 tetap optimis venue akan rampung tepat waktu. Progres pengerjaan venue Pekan Olahraga Nasional 2024 di Sumatera Utara, terutama gelanggang olahraga yang berpusat di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang yang diberi nama Stadion Utama Sumut, banyak menuai kritikan. Berbagai kritikan yang muncul tersebut mayoritas meragukan bahwa venue PON 2024 akan molor pada waktu pengerjaannya. Keraguan ini muncul terkait dengan daya tahan ataupun kualitas venue PON tersebut karena dikerjakan dalam tenggat waktu yang dinilai terburu-buru. Kekhawatiran ini kian diperkuat dengan dipindahkannya venue beberapa cabang olahraga seperti salah satunya voli pantai disebabkan belum rampungnya pengerjaan venue. Namun pengurus besar PON 2024 membantah bahwa pengerjaan venue akan molor. Ketua Harian Pengurus Besar PON 2024, Afifi Lubis menegaskan hingga kini pengerjaan venue PON 2024 telah mencapai angka 75% dan akan rampung sesuai dengan waktu sebelum pelaksanaan PON bulan September mendatang. Ini mudah-mudahan akan bisa dicapai sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Siapan venue tadi. Jadi kalau untuk pindah-pindah venue, ini barangkali nggak lagi. Sudah selesai, artinya ada memang berapa venue-venue yang dipindah. Contoh, venue bola voli pantai yang selama ini direncanakan di Pantai Cermin di daerah Senang Benyagi, itu kita pindah ke daerah Samosir di Pantai Situngkir dengan pertimbangan lokasi sepertinya lebih siap. Kemudian yang kedua, dia bisa bernilai sport tourism begitu. Jadi masyarakat bisa menikmati pariwisata. PB PON menyebutkan perpindahan venue berbagai cabur dinilai dari beberapa pertimbangan seperti akses menuju lokasi hingga mempertimbangkan aspek lainnya seperti pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar hingga konsep yang mengusung sport tourism. Pekan Olahraga Nasional akan dilaksanakan pada 19 September 2024 mendatang dengan tuan rumah Sumatera Utara dan Aceh. Untuk itu, seluruh stakeholder dan jajaran organisasi pemerintahan harus menyiapkan diri sebagai tuan rumah.
Salah satu organisasi mulai mempersiapkan diri dalam hal mensosialisasikan Pekan Olahraga Nasional, yakni KORMI atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran dan peran KORMI diharapkan mampu menjadi volunteer atau relawan yang nantinya akan mensosialisasikan pelaksanaan Pekan Olahraga kepada masyarakat, khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan PON 2024 tidak hanya dalam dunia olahraga semata, namun hendaknya mampu membangkitkan dan menggairahkan perekonomian masyarakat. Objek wisata serta UMKM yang ada di masing-masing wilayah di Provinsi Sumatera Utara dengan cara menggelar berbagai event olahraga kemasyarakatan seperti senam kebugaran dan event olahraga tradisional. Menyikapi hal tersebut, KORMI Sumatera Utara merapatkan barisan, membentuk melantik perwakilan KORMI Kabupaten Kota dengan harapan bisa mensukseskan pelaksanaan PON 2024 mendatang. Ketua KORMI Sumatera Utara Baharudin Siagian mengatakan, tugas pemerintah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yakni mempersiapkan venue dan tentunya hal tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak seperti organisasi olahraga KORMI dan KONI. Kita minta KORMI terutama dari provinsi nanti ya, KORMI Sumatera Utara akan melakukan berbagai kegiatan road to PON namanya ya. Kita bikin dalam rangka kejurda-kejurda yang sifatnya tarung tradisional gitu ya, dari KORMI Langkat, kalau di Langkat ini apa gitu ya, kalau mungkin di tempat lain apa. Nah di Sumatera Utara itu nanti kita akan buat setiap minggu road to PON. Dan mungkin mulai minggu depan kita akan buat kegiatan-kegiatan yang mensosialisasikan PON ini supaya kita semua berperan aktif. Atlet yang akan bertanding pada PON 2024, masing-masing cabang olahraga sudah menggelar berbagai training center dan mengikuti berbagai pertandingan dengan harapan bisa menjadi juara. Pemirsa, sebanyak 6.500 wanita ikut memeriahkan Parade Kebaya Nusantara yang dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan, Kahiyang Ayu, di kawasan Jalan Balai Kota Medan. Peserta parade memenuhi kawasan Kesawan dengan pakaian kebaya nasional dan batik yang beragam. Acara dibuka dengan tarian Wonderland, dilanjutkan Parade Kebaya Nusantara yang diiringi marching band MAN 1 Medan. Parade dimulai dari Menara London Sumatera hingga kantor pos sebagai garis akhir. Selain itu, terdapat lomba fashion show berpasangan serta bazar UMKM. Parade Kebaya Nusantara diikuti peserta dari berbagai kalangan, organisasi, guru, pelajar, bahkan para selebgram. Pemerintah telah menetapkan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Kebijakan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Adapun jumlah peserta Parade Kebaya Nusantara yang pertama di Medan dan diselenggarakan SWF diikuti 6.500 orang. Mengenakan kebaya yang berpadu dengan unsur etnis lokal, dengan semangat mereka mengikuti parade ini. Para selebgram juga tidak mau kalah ikut berparade untuk membuat konten unggahan terbarunya. Parade Kebaya Nusantara ini diisi oleh berbagai acara, antara lain bazar UMKM dan lomba fashion show couple. Warga tengah berolahraga di kawasan Car Free Day itu pun mencuri perhatiannya untuk menyaksikan perhelatan tersebut. Saudara, keberadaan tari budaya daerah jika terus dipelihara kelestariannya dapat menjadi sarana untuk memupuk kebersamaan dan rasa persatuan di tengah masyarakat yang multi etnis. Kondisi seperti ini telah terbina bagi masyarakat yang bermukim di Kepulauan Nias. Salah satunya melestarikan tarian Maena sebagai kesenian budaya khas daerah Nias. Agar tidak punah di tengah perkembangan zaman, termasuk arus pertukaran budaya berbagai etnis lainnya sejak zaman dahulu di Pulau Nias. Melalui lembaga budaya dan pemerintah daerah setempat telah membuka diri memelihara kesenian dan budaya lainnya seperti tarian asal Minangkabau, Aceh, Jawa, dan Batak. Sering ditampilkan dalam acara-acara resmi maupun pesta adat karena tumbuhnya kesadaran semua pihak akan budaya daerah menjadi unsur budaya nasional mampu mempersatukan segala perbedaan yang ada. Penggemar tarian daerah Siti dan Novianti saat menghadiri Pekan Budaya di Gunung Sitoli berpendapat menghargai budaya sesama anak bangsa menjadi sangat penting dan terus dibudayakan.
Pemerintah di semua tingkatan diharapkan terus melakukan pengembangan dan pemeliharaan budaya agar dapat dinikmati hingga generasi berikutnya. Gampang juga diikuti, jadi dari semua kalangan bisa mengikuti tari Maiwa. Jadi kami pun dari masyarakat luar sangat senang dan gampang mengikuti tarian itu. Walaupun di sini banyak ya Pak ya budaya yang lain ya, tapi di sini sangat kompak sekali. Memang tertanam dari kita ada di sini, kita diperkenalkan terus. Tarian budaya daerah terus dipelihara akan terjalin persahabatan dan kekompakan antar semua suku dan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai informasi lain seputar Sumatera Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, stunting yang kini menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, terutama di daerah pedesaan. Penurunan angka stunting dapat berkurang dari tahun ke tahun, asalkan program yang digulirkan tepat sasaran. Demikian halnya di salah satu desa Kecamatan Sipahutar, Desa Sipahutar 3, Kecamatan Sipahutar. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, rutin dilakukan oleh pihak terkait, mulai dari Dinas Kesehatan dan petugas kesehatan turut melibatkan pemerintah desa. Berbagai hal seperti program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, serta bagi balita merupakan salah satu langkah konkret serta upaya preventif untuk menanggulangi stunting. Stunting menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat. Selain dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak, maka tindakan pencegahan stunting menjadi krusial dilakukan mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Kepala Desa Sipahutar 3, Bernardo Silitonga mengatakan, dalam upaya konvergensi pencegahan stunting, peran pemerintah desa sangat penting dalam menurunkan angka stunting, sesuai dengan peran pemerintah desa dalam UU nomor 6 tahun 2014, di mana desa dituntut untuk mengembangkan program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting, sehingga angka stunting di Desa Sipahutar 3 ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang di tahun-tahun kemarin kita memiliki balita stunting sekitar 11 orang. Dan untuk tahun ini ada penurunan angka stunting di desa kita dari jumlah balita sekitar 85 orang, dan yang terindikasi angka stunting sekarang itu sekitar 4 orang. Upaya yang kita laksanakan untuk penanganan stunting itu dari desa, pemerintah desa, yaitu seperti pemberian makanan tambahan kepada balita, begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan posyandu yang kita laksanakan setiap 1 kali sebulan di Desa Sipahutar 3. Pemirsa, objek wisata Candi Sipamutung merupakan bangunan sejarah peninggalan Kerajaan Sriwijaya dahulu yang berada di Kabupaten Padang Lawas. Namun saat ini kondisi jalan menuju ke objek wisata tersebut rusak sehingga sangat jarang dikunjungi para wisatawan. Bangunan sejarah peninggalan Kerajaan Sriwijaya dahulu berupa Candi Sipamutung yang berada di Kabupaten Padang Lawas seharusnya bisa menjadi tempat objek wisata yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun jalan menuju objek wisata bersejarah tersebut kurang ada perhatian dari pemerintah daerah, terutama di bidang pelestarian kebudayaan. Kondisi jalan yang panjangnya sekitar 2 km dari Jalin Sum tersebut tidak ubahnya seperti kubangan kerbau. Salah seorang pengunjung Sarwedi menyayangkan sikap pemerintah daerah yang kurang peduli dengan kondisi jalan menuju Candi Sipamutung yang seharusnya bisa menjadi tempat wisata sekaligus melestarikan bangunan sejarah nenek moyang dahulu. Lebih parah lagi karena udah diremas sedikit kan, ditimbunkan. Udah lama, 10 tahunan adalah. Hal senada juga disampaikan Kamaluddin Siregar yang mengatakan kondisi jalan yang rusak sudah lama terjadi. Diperkirakan sudah lebih 10 tahun tanpa ada perbaikan sama sekali. Iya Bang, kalau Candi Sipamutung ini atau masyarakat di Siparawi ini mengenai jalannya udah parah sekali Bang. Minta tolonglah sama Bapak
pemerintah supaya diperbaiki dulu jalan Desa Siparau ini. Soalnya sudah parah sekali jalannya Desa Siparau ini. Sudah lama juga Bang, mulai dari zaman dulu Bang, Desa Siparau ini udah parah sekali. Kalau bisa diperbaiki deh Bang. Minta tolonglah sama Bapak pemerintah dulu supaya Desa Siparau ini atau jalan Desa Siparau ini diperbaiki. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat di Desa Wisata Pulau Sibandang, Sumatera Utara dalam mengembangkan destinasi wisata. Desa wisata kawasan Pulau Sibandang terbentuk dari kolaborasi 3 desa, sekaligus Desa Sibandang, Desa Papandi, dan Desa Sampuran, yang merupakan salah satu dari 16 geosite dari Toba UNESCO Global Caldera Geopark. Selain agrowisata, terdapat pula industri rumahan kain ulos yang menjadi sumber penghasilan warga dari sektor pariwisata. Desa ini satu-satunya menjadi wakil Sumatera Utara yang masuk nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersaing dengan 6.016 desa wisata lainnya dari seluruh Indonesia. Pesona kawasan Pulau Sibandang mampu menyisihkan ribuan desa wisata lainnya. Saat meresmikan Desa Wisata Pulau Sibandang sebagai 50 besar desa wisata terbaik se-Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata, Menparekraf pun berkesempatan menanam mangga udang didampingi PJ Bupati. Adanya perubahan mental masyarakat yang semakin terbuka terhadap pariwisata, kemudian koordinasi lintas stakeholder di pemerintah daerah semakin seirama dalam pengembangan pariwisata khususnya di Pulau Sibandang. Diharapkan dapat menjadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus mengembangkan desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan khususnya di Sumatera Utara. Seratusan atlet panahan berlaga pada kejuaraan daerah Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia atau Fespati Sumatera Utara yang diadakan di Kabupaten Batubara. Kejuaraan daerah panahan Fespati Sumatera Utara digelar di lapangan SMA Negeri 1, Kecamatan 50, Batubara pada Sabtu 20 Juli 2024. Sedikitnya ada 120 atlet panahan dari 13 kabupaten kota di Sumatera Utara yang ikut serta pada kejuaraan daerah Fespati Sumatera Utara kali ini. Kejuaraan daerah panahan Fespati Sumatera Utara dibagi dalam 6 kategori, yaitu kategori U12 untuk putra dan putri dengan jarak target 10 meter, kategori U20 untuk putra dan putri dengan jarak target 20 meter, serta kategori umum putra dan putri dengan jarak target 50 meter. Penjabat Bupati Batubara, Heri Wahyudi, berharap melalui kejuaraan daerah panahan Fespati Sumatera Utara ini dapat menumbuh kembangkan olahraga panahan di tengah masyarakat dan juga menjauhkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari sini kita bisa melihat ya di mana tumbuh berkembangnya terkhusus olahraga panah yang ada yang mengundang seluruh kabupaten kota. Yang tujuannya terutama Pak Kapolres menyampaikan agar semua ini terjauh dari narkoba, terhindar dari narkoba. Semakin banyak aktivitas olahraga, semakin anak-anak kita terjauh dari musuh kita bersama, narkoba. Para peserta akan memperebutkan trofi Ketua Komisi 2 DPR RI, Ketua Kormi Sumatera Utara, penjabat Bupati Batubara, Kapolres Batubara, Ketua Kormi Batubara, dan trofi Ketua PD Al-Waslia Batubara. Dan saudara, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk Selasa 23 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Selasa 23 Juli 2024. Pada pagi hari, cerah berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang hingga sore hari, berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan yang terdapat di wilayah Kota Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Sibolga, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara,
Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara berkisar antara 15 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 50 hingga 90%, dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2024, terdapat 10 titik panas, yakni di Padang Lawas Utara, Sedang Bedagai, Toba Samosir, Karo, Labuan Batu, dan Sibolga. Kami himbaukan untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk tetap waspada potensi suhu udara yang cukup panas dan gerak di wilayah dataran rendah, perkotaan, dan pesisir pantai Sumatera Utara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda pemirsa. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.